Semua Bapak Ibu, selamat siang yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kemudian komite dan perwakilan komite serta perwakilan orang tua, dan tentunya selamat siang untuk guru-guru SD Negeri 1 Kesulut. Yesuk semua waktunya yang ambil untuk kegiatan hari ini. Ini perlu yang jelaskan dulu untuk Ibu dari komite, kemudian perwakilan orang tua. Jadi sebenarnya ini kegiatannya adalah kegiatan bagian dari kegiatan calon guru penggerak. Kebetulan kan saya mengikuti kegiatan guru penggerak, yang nanti tujuannya guru penggerak ini adalah guru-guru yang akan menggerakkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di sekolah, kecamatan, kabupaten, atau lebih luas lagi. Salah satu bagian tugas yang harus dikerjakan adalah pemetaan aset. Mungkin dalam pemikiran kita bersama, aset itu adalah fisik, gedung, bangunan, tanah, buku, dan sejenisnya. Ternyata dalam pembelajaran yang dia dapatkan di calon guru penggerak terkait dengan aset disebut dengan asset based approach. Merupakan sebuah konsep pendekatan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita, diajak untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat baik. Jadi yang disebut dengan aset di sini adalah semua keunggulan, kelebihan yang kita miliki, tidak hanya fisik saja, sehingga nantinya bisa menjadi inspirasi atau kekuatan dan potensi yang bisa kita kembangkan di sekolah untuk semua kegiatan-kegiatan kita. Di dalam 8 standar pendidikan, baik itu standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar tenaga pendidik, dan lain-lain, ini bisa kita kembangkan. Atau ada rencana program sekolah yang dikembangkan dari kepala sekolah, dari guru-guru, bisa mengembangkan dari aset based approach. Nah, yang jelaskan sedikit. Dalam aset based approach ini ada lawannya yang disebut dengan deficit based approach. Misalnya ya, ketika kita melihat siswa, kita sebagai guru sering mengeluhkan bahwa aduh siswa saya malas, aduh siswa kelas ini lebih banyak yang belum bisa baca, siswa kita kesulitan menghitung. Di saat kita fokus pada kekurangan yang dimiliki oleh sekolah kita, anak-anak kita, berarti kita masih berada pada tahapan deficit based approach. Kita masih memikirkan kekurangannya. Kita disarankan untuk beralih dari deficit based approach ini ke asset based approach. Jika anak itu memang belum bisa baca, mungkin anak itu pandai menggambar. Jika anak itu misalnya kesulitan dalam bidang matematika, mungkin dia unggulnya dalam bidang seni. Kita diminta sebagai guru, sebagai pemimpin pendidikan, ataupun sebagai orang tua untuk bisa melihat bagian yang asetnya. Jadi aset itu sekali lagi bukan hanya fisik saja, tapi secara keseluruhan. Fokus kita pada aset adalah pada kekuatan. Kita diminta membayangkan masa depan dari kekuatan yang dimiliki, berpikir pada kesuksesannya, kemudian mengorganisasi kompetensi sumber daya atau aset yang dimiliki supaya yang sudah kuat itu semakin kuat. Kemudian sehingga nantinya kita bisa merancang sebuah rencana visi misi sekolah berdasarkan kekuatan-kekuatan tersebut. Nah, tugas saya di sini adalah mendampingi Bapak Ibu guru-guru, kepala
sekolah, orang tua, komite untuk memetakan aset-aset yang dimiliki sekolah. Nah, dalam teori ini kita punya 7 aset Bapak Ibu. Disebut dengan modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Pertama, modal manusia. Nah, yang modal manusia ini modal dari sumber daya manusia. Tidak hanya guru, tapi juga siswa, juga bisa orang tua, juga bisa keluarga atau komite, ya, termasuk pada modal manusia. Misal, waktu ini saya sudah memetakan sama anak-anak dari modal manusia. Yang mereka tulis misalnya, teman-teman saya pandai menari. Oh, berarti kan kita punya aset anak-anak yang bisa menari. Ada yang menulis di kelas ini ada yang pintar matematika. Oh, berarti kita punya aset anak-anak yang nanti dikader untuk lomba matematika. Oh, ini ada yang suka menggambar katanya. Berarti kita punya anak-anak yang nanti kalau ada perpisahan bisa kita minta untuk menggambar. Kemarin ada sekensi bilang saya bisa menari baris, kan itu aset, jadi dia bisa nari. Nah, sekarang untuk modal manusia misalnya guru. Kalau yang secara nyata kita lihat bahwa sekolah kita asetnya pertama kita punya 2 guru penggerak dan 1 ibunya sebagai CGP. Kita punya guru-guru yang sudah sertifikasi. Kemudian kita punya guru yang sudah lengkap di ke-6 kelas. Itu kan semua termasuk aset manusia. Nah, mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu guru mungkin ada bayangkan apalagi potensi yang bisa digali dari aset manusia itu. Yang itu yang kita cari. Kalau orang tua, Bapak Ibu setelah tadi yang menjelaskan tentang aset-aset tersebut, mari kita coba tambahkan tentang aset-aset dalam bidang modal manusia, sosial, politik, dan lain sebagainya. Mungkin dari modal manusia dulu ada yang mau menambahkan, mungkin dari program komite silakan. Mungkin yang menambahkan dari modal manusia itu kenapa tidak nanti anak-anak diarahkan untuk mengenal di lingkungan bawah, kan nanti diajak anak-anak untuk mengenal bagaimana cara bertani, terus berkebun. Biar anak-anak masa ini mengenal cara berkebun dan bertani. Sama Bu Rizka, jadi masukannya dari komite tadi, karena banyak orang tua yang basicnya adalah petani, berarti aset bidang manusia kita punya. Kalau orang tua dalam bidang pertanian, nanti anak diajarkan untuk bertani, bisa mengundang orang tua untuk mengarahkan anak-anak dalam bertani dan berkebun. Mengenal lini pertanian. Semua. Kita kembali silakan di aset manusianya. Silakan. Contohnya bidang sedikit, orang guru bisa. Silakan dari kepala sekolah masukannya untuk pemetaan aset. Ya, untuk pemetaan aset yang ke-7 ini Bapak, saya sedikit ada mungkin himbauan dari modal sosial. Saya dulu ungkapkan itu seperti minggu yang lalu di bidang sosialnya itu saya mengundang Bapak polisi untuk memberikan anak-anak pengarahan karena mungkin karena efek dari sudah lamanya tidak sekolah, yaitu disebabkan karena COVID, jadinya banyak anak-anak yang sering di luar batas seperti bercanda kelewatan gitu. Jadinya untuk mengatasi hal itu maka saya mengundang polisi, kerjasama dengan polisi untuk memberikan sekedar pengarahan bahwa hal-hal yang harus anak-anak tidak boleh dilakukan seperti bercanda melewati batas. Nah, seperti itu kemarin himbauan dari Bapak polisi di bidang sosialnya. Saya bekerja sama dengan Bapak polisi yang bertugas di wilayah desa tersebut. Kemudian di bidang politiknya sudah rutinitas dari tenaga kesehatan yaitu puskesmas. Jadi kebijakannya dia ada surat edaran setiap anak 1 tahun sekali ya,
ada kegiatan bias namanya itu. Di sana anak kelas 1 dan kelas 2 mendapatkan bias itu di bidang kebijakan politiknya. Kemudian di bidang sosialisasinya ya dari puskesmas itu kadang kala nanti saya punya rencana untuk memberikan sosialisasi kepada anak tentang PHBS, kebiasaan hidup bersih itu. Nah, kemudian di bidang finansial ya, di sini termasuk penggalian modal untuk sekolah nih. Nah, rencananya nanti saya kerjasama dengan pihak LPD begitu, karena dari tahun ke tahun anak-anak menabung, tabungannya itu kan kita taruh di LPD. Nanti ada sekedar kontribusi dari LPD untuk nanti memberikan sesuatu sebagai motivasi biar anak-anak itu semakin semangatnya untuk menabung itu semakin bertambah. Nanti di akhir tahun apakah nanti kontribusinya LPD itu apakah berupa sumbangan buku untuk hadiah bagi yang punya tabungan lebih itu yang nanti kita rencanakan ke depan kerjasamanya dengan pihak LPD seperti itu Pak. Semua itu atas masukannya. Jadi yang saya melihat tadi di bidang finansial ya, mungkin nanti itu kita bisa realisasikan segera. Mungkin kita bisa hubungi adiknya adiknya di Sudut Langit. Itu nanti kita bisa telepon di mana kita bertemu, kan sering adiknya juga lihat. Iya. Itu yang ikut kita untuk Coba. ya kita baru sekali masukan. Oke, demikian yang tadi masukan dari buku kelas-kelas, sekaligus menggarisbawahi lagi aset-aset apa aja yang bisa kita kembangkan untuk kegiatan peningkatan kegiatan kita. Nah, sambil jalan juga jika hari ini mungkin belum terpikirkan, ternyata nanti di perjalanan Bapak Ibu guru, orang tua murid, dari kepala sekolah, kita bersama atau siswa-siswa nanti, oh ternyata ada aset yang belum saya sampaikan, boleh nanti kita diskusikan, kita jadikan masukan untuk peningkatan kegiatan atau peningkatan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah supaya sekolah kita semakin maju. Oke, demikian untuk kegiatan pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita diskusikan bisa menjadi motivasi kita untuk mengembangkan SD 1 Kesyut menjadi sekolah yang semakin maju ke depan. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Yang tutup dengan Om Santi. Om Santi.